Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pelayanan Infinity Ministry dalam program kata-kata motivasi dan inspirasi. Dan hari ini kita akan melihat kata-kata motivasi dan inspirasi dari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Haleluya. Konteks Efesus pasal 5 ini adalah berbicara tentang bagaimana kehidupan sebagai anak-anak terang. Dan di ayat 15 ini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup. Jadi ini juga adalah bahagian bahwa kita mau dimurnikan. Karena kita memperhatikan hidup kita dalam meresponi firman. Dan firman Tuhan menghimbau untuk kita memperhatikan dengan saksama. Supaya kehidupan kita jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, seperti apa maksudnya jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif? Dalam ayat 16, di sini dianjurkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, kita masuk kategori orang arif kalau kita mau mempergunakan waktu-waktu yang ada. Mempergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Isi waktu kita dengan sesuatu yang bermakna. Isi waktu kita dengan sesuatu yang berguna bagi pelayanan. Isi waktu kita sebaik-baiknya dalam kesibukan kerajaan sorga. Beritakan Injil dan kita bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang. Dan disitulah kita akan mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dan malah di ayat 17 di situ lebih ditekankan supaya kita itu jangan seperti orang bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur hanya menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Wow, perbandingannya jauh sekali ya. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena memang anggur itu hanya menimbulkan hawa nafsu. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kontras sekali. 180 derajat. Mabuk oleh anggur dan penuh dengan Roh Kudus. Pilihan di tangan kita. Mungkin kita berkata, saya akan meresponi akan panggilan Tuhan, meresponi akan firman Tuhan. Saya mau memurnikan hidup saya dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi saat ini kita sudah tahu, jangan hidup kita menjadi orang bodoh, tapi seperti orang arif, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Kemudian lebih lagi ditekankan untuk jangan bodoh, tetapi pergunakanlah waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat, dan hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur, karena anggur hanya menimbulkan hawa nafsu. Wow. Jadi coba, setiap hari kita matikan hawa nafsu yang ada. Kalau dia nongol, kita matikan. Kalau dia nongol godaan untuk melakukan kejahatan atau yang kita lakukan lebih kepada kedagingan atau hawa nafsu, kita langsung matikan. Setiap muncul godaan, kita matikan. Wow, dengan demikian maka kita akan maksimal sebagai manusia roh, dan dikatakan penuhlah dengan Roh Kudus. Artinya yang menguasai kita adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus? Ya, jangan hidup dalam hawa nafsu. Nah, begitu. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama? Di sini dikatakan untuk kita penuh dengan ucapan syukur. Mulut kita penuh dengan puji-pujian. Ya, gaya hidup anak-anak terang, gaya hidup orang yang mau dimurnikan, gaya hidup orang yang arif, gaya hidup orang yang tidak bodoh, yang mempergunakan waktu yang ada, yaitu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dan gaya hidupnya juga suka memuji Tuhan. Bahkan di sini dikatakan ayat 18, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wow, itu gaya hidup saya dan saudara. Suka memuji Tuhan, suka bermazmur bagi namanya. Dan ayat terakhir ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi inilah
Kalau kita mau memberi hidup kita berjalan dalam terang firman Tuhan, bereksen sebagai anak-anak terang, maka kita harus mempergunakan waktu yang ada. Kemudian pastikan kita penuh dengan Roh Kudus, jangan hidup dalam hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, pastikan gaya hidup kita penuh dengan menyanyikan lagu-lagu baru, lagu-lagu rohani, bermazmur terus, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang berikut, kita juga kepada sesama, kita harus rendah hati, saling merendahkan hidup kita satu dengan yang lain. Karena mulut kita ini hanya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu ada limpah ucapan syukur. Sehingga kalau ada limpah ucapan syukur, maka hubungannya dengan manusia pasti tidak akan ada masalah, tidak bertengkar dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada limpah ucapan syukur kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti mesra, pasti akur. Jadi pastikan gaya hidup seperti ini menjadi bahagian kita semua, sehingga kita benar-benar adalah terang dunia. Karena Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan mau jadi garam dan terang dunia lagi, tapi kamu memang adalah garam dunia. Kamu memang adalah terang dunia. Jadi mari pastikan kita mau dimurnikan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kita berdampak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.